Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutia Mulia Putri dengan NIM H0712210041, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pada video ini saya akan memaparkan proposal bisnis saya yang berjudul Fashmore. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rosalina Amran dan Bapak Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah membimbing dan mengajar kami selama 1 semester ini. Baik, sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu saya akan memberitahukan submateri yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah perkenalan tentang Fashmore. Nah, dalam perkenalan ini sudah mencangkup latar belakang beserta tujuan didirikannya Fashmore ini. Selanjutnya ada tampilan Fashmore. Ini berupa gambaran tentang tampilannya Fashmore. Selanjutnya ada 9 BMC atau Business Model Canvas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung masuk ke materi pertama, yaitu perkenalan. Nah, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Sesuai dengan kata pepatah, you are what you wear, yang artinya manusia itu dilihat dan dinilai pertama kali oleh orang lain dari segi visual, termasuk cara berpenampilan seseorang. Fashion ini menjadi salah satu jawaban bagi manusia untuk merefleksikan kepribadian mereka. Fashion artinya benda-benda dan atribut yang dipakai manusia untuk mengidentifikasikan dirinya secara khusus. Seiring dengan semakin pesatnya fashion, model busana dewasa ini pun semakin beragam dan fashionable. Dan dikarenakan pada zaman sekarang semua hal sudah memanfaatkan teknologi, terutama teknologi internet, dikarenakan teknologi internet itu lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Maka dari itu, saya Andi Mutia Mulia Putri mendirikan sebuah platform berbelanja online yang berfokus pada bidang fashion. Nah, platform ini saya beri nama Fashmore. Apa sih Fashmore itu? Fashmore adalah sebuah e-commerce yang dirancang khusus untuk fashion yang dengan berbagai macam style sesuai dengan keinginan user. Maksudnya, Fashmore juga merupakan platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Keunggulan platform ini yaitu saat mencari fashion yang diinginkan, tampilan yang dimunculkan itu berupa video dan foto katalog yang disediakan oleh seller sehingga user dapat melihat secara detail fashion yang diinginkan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu tampilan Fashmore. Dapat kita lihat di sini ada ikon pencarian. Nah, pada ikon ini kita dapat mencari fashion yang kita inginkan. Misalnya outfit buat ke kampus, buat ke kuliah. Nah, ini merupakan contoh outfit ke kuliah anti ribet katanya. Nah, mereka ini merupakan content creator yang telah bekerja sama dengan para seller untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Nah, produk yang dipakai oleh para content creator ini dapat dilihat secara detail dan dapat dibeli melalui keranjang ini. Jika kita mengklik, maka tampilan yang muncul itu berupa produk-produk yang dipakai oleh para content creator ini. Nah, selanjutnya ada tampilan toko. Nah, ini merupakan salah satu toko yang ada pada Fashmore.
Nah, kita lihat produk ini. Nah, ini produk-produk yang beberapa produk yang dijual oleh toko ini. Nah, di sebelahnya ada kategori. Nah, pilihan kategori ini artinya kategori berupa eh, celana, baju, hijab, rok, dan produk fashion lainnya yang dijual oleh toko. Selanjutnya ada obrolan. Nah, di atas ini ada opsi obrolan. Nah, ini adalah sarana komunikasi eh, antara user dan seller melalui obrolan chat. Nah, materi selanjutnya itu bisnis model kanvas. Nah, ini adalah 9 bisnis model kanvas dari Fishmore. Yang pertama itu adalah customer segment. Nah, customer segment dari Fishmore ini adalah semua orang yang eh, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang bingung mau memakai outfit apa ketika mau bepergian baik ke acara formal maupun non-formal. Aplikasi ini juga dapat dirancang aplikasi ini juga dirancang sesederhana mungkin eh, sehingga mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Target utama Pak target utama Fashioner adalah orang-orang yang memiliki hobi di bidang fashion. Nah, selanjutnya ada value proposition atau nilai unggulan. Fashioner memanfaatkan fungsi pencarian dan beberapa fitur-fitur misalnya filter sehingga memudahkan user untuk menemukan fashion yang sesuai dengan yang diinginkan. Fashmore juga menyediakan fitur komentar sehingga user dapat bertanya tentang produk yang ditawarkan para penjual. Sehingga user lain juga dapat membacanya membaca hal-hal yang sudah ditanyakan oleh para user. Dan yang paling penting, Fashmore juga menyediakan opsi pembayaran yang banyak, misalnya COD, transfer antar bank, OVO, Dana, dan bisa juga melalui Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya ada channel atau saluran. Produk Fashmore ini produk dapat sampai ke segmen pasar melalui iklan dan beberapa sosial media di Instagram, di Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya. Selanjutnya ada customer relationship atau bina pelanggan. Customer relationship dari Fashmore itu yaitu respon yang ramah terhadap pelanggan, serta pelayanan yang baik, efisiensi dalam berbelanja, dan transaksi. Fashmore juga menyediakan beberapa diskon di hari-hari tertentu. Nah, selanjutnya ada uh, revenue stream atau sumber penghasilan. Sumber penghasilan utama dari Fashmore yaitu pemasangan banner Flash Ads atau Fashmore Ads. Flash Ads adalah sebuah fitur yang disediakan Fashmore untuk membantu seller meningkatkan penjualannya dengan mengiklankan produk atau toko seller di Fashmore. Iklan yang dipasang itu akan muncul di halaman depan atau beranda, halaman favorit Fashmore, dan halaman kategori produk. Sehingga para user itu sehingga jika berada di beranda, user itu dapat langsung melihat produk oleh seller yang sudah memasang banner Flash Ads. Nah, selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Yang pertama itu ada merchandising atau merchandising. Merchandising itu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengenalkan merek dan
Membentuk brand image suatu perusahaan pada orang. Hal tersebut tentu saja sebagai bentuk komunikasi juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang penerapannya bisa diaplikasikan pada banyak media. Selanjutnya ada CRM. CRM atau Customer Relationship Management itu adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Nah, ini dapat membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya ada SCM atau Supply Chain Management. Itu adalah pengelolaan alur produksi barang maupun jasa yang dimulai dari bahan dasar sampai pengiriman produk akhir ke pelanggan. Biasanya perusahaan menjalankan pengelolaan ini dengan membuat rantai dari satu supplier ke yang lain, lalu ke pabrik untuk diolah, sampai pihak yang akan mengedarkan produk tersebut ke khalayak umum. Nah, tanpa SCM ini, nanti rantai yang ada akan berjalan begitu saja tanpa pertimbangan, nantinya justru akan merugikan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen operasi data. Nah, manajemen data itu adalah salah satu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Fungsi dari manajemen data ini untuk memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Selanjutnya ada manajemen dan pemeliharaan infrastruktur TI. Nah, pemeliharaan infrastruktur IT ini terencana dan berkala, harus selalu senantiasa dilaksanakan. Fungsinya itu untuk menghindari terjadinya masalah sederhana maupun masalah kompleks. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan. Nah, ini itu sangat penting bagi seluruh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang pesat. Nah, pengetahuan manajemen itu berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Dengan begitu, perusahaan bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien. Nah, BMC selanjutnya itu ada sumber daya utama. Nah, sumber daya utama dari Freshmore itu yang pertama adalah infrastruktur IT. Infrastruktur IT perusahaan mengacu pada komponen yang diperlukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan IT perusahaan. Infrastruktur IT itu terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Selanjutnya ada database aplikasi dan database perusahaan. Penggunaan database dalam satu perusahaan itu merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menunjang kegiatan internal perusahaan. Nah, di database ini juga memantau apa yang terjadi dalam kegiatan operasional sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dengan cepat ketika timbul masalah. Selanjutnya ada SDM. Nah, SDM-nya ini
berupa customer service dan karyawan. Nah, customer service ini memberikan pelayanan terhadap masalah dan keluhan pelanggan sebagai penerima tamu, baik para pelanggan, supplier, calon pelanggan, atau pihak lainnya. Kadar itu, customer service ini ditempatkan di bagian paling depan suatu perusahaan. Selanjutnya ada investor. Nah, investor ini merupakan salah satu hal yang penting karena kan investor ini menanamkan modal di sebuah perusahaan, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan bagi hasil dari investasi yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan bisnis ini. Model BMC selanjutnya itu key partner. Nah, key partner dari Fashioner itu yang pertama ada content creator fashion, supplier produk fashion, yaitu orang yang berjualan di Fashioner, dan jasa ekspedisi, misalnya JNE, JNT, Gosen, Ninja Express, Crash Express. Selanjutnya ada selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya dari Fashioner ini yang pertama ada biaya gaji karyawan, biaya iklan, asuransi, pajak, biaya pemeliharaan infrastruktur, dan biaya development. Yang berikut adalah tabel rancangan tabel pembiayaan usaha Fashioner. Yang pertama ada pembiayaan usaha Fashioner dan ada nominalnya dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada asuransi, nominalnya itu berkisar 5 juta. Selanjutnya ada pajak. Pajaknya itu 10% dari produk yang dijual ke konsumen. Kenapa 10%? Karena pada tanggal 1 Desember 2020, pemberlakuan pemungutan PPN atas transaksi e-commerce mulai diterapkan. Pelaku e-commerce yang wajib memungut PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 10% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkan dalam invoice yang diterbitkan. Selanjutnya ada pemeliharaan infrastruktur, itu kisarannya 15 juta. Selanjutnya ada biaya development aplikasi, kisaran harganya itu 30-70 juta. Dan terakhir ada biaya iklan, kisarannya 5 juta sampai 10 juta. Nah, masuk ke materi akhir yaitu kesimpulan. Fashioner adalah sebuah e-commerce yang dirancang khusus untuk fashion dengan berbagai macam style sesuai dengan keinginan user. Fashioner ini juga merupakan platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Target pasar Fashioner adalah semua orang yang baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, terutama orang-orang yang tertarik dan memiliki hobi tentang fashion. Nah, saya yakin perusahaan ini akan lebih berkembang ke depannya, dikarenakan kebutuhan semua orang mengenai pakaian dan fashion itu sangat penting. Akan tetapi bisa saja di masa akan datang lebih banyak saingan yang bermunculan dan menjadi pesaing perusahaan Fashioner ini. Maka dari itu saya akan terus mengembangkan Fashioner sampai menjadi platform belanja online besar yang menjadi rival perusahaan online shop lainnya. Baik, sekian pemaparan materi tentang proposal bisnis saya.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.